Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali siang hari ini Reni Setia bisa hadir kembali di tengah ruang dengar Anda keluarga Fast sebagai pengantar acara dalam program spesial persembahan kami untukmu perempuan. Siang hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa di studio kami. Ada Ibu Nyai Fatmah Nurul Ifati dari Fatayat NU Kabupaten Magelang. Dan siang hari ini akan menghadirkan untuk Anda keluarga Fast kajian kitab Kitabu Sitin Al-Adliyah. Apa nanti isinya, bagaimana nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu keluarga Fast nanti bisa bertanya dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya 081578709640. Baik, selengkapnya untuk Anda keluarga Fast, kajian kitab Kitabu Sitin Al-Adliyah bersama dengan Ibu Nyai Fatmah Nurul Ifati dari Fatayat NU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perkenankan saya menyapa sahabat-sahabat setia Fast FM dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kepada Mbak Reni yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan membersamai keluarga Fast dalam program Untukmu Perempuan. Bersama-sama akan belajar mengkaji kitab yang mungkin belum familiar di kalangan kita, yaitu Kitabu Sitin Al-Adliyah, buah karya Kiai Haji Dr. Fakihuddin Abdul Qadir dari Cirebon. Beliau Kiai Fakih memberikan nama kitab ini dengan Sitin Al-Adliyah karena terinspirasi dengan kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi atau Yahya bin Syaraf. Jika kitab Arba'in berisi 40 teks hadis mengenai prinsip-prinsip besar Islam dalam berbagai topik, maka kitab Sitin Al-Adliyah ini berisi 60 hadis yang berisikan tentang hak-hak dan pemulihan perempuan. Baik, mari kita mulai kajian ini. Yang pertama, Babu fil usulil ammah, atau prinsip-prinsip relasi laki-laki dan perempuan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in min asyri ayahqiruhu akhahul muslim. Qulul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim.
Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahihnya. Beliau Kiai Fakih juga menyebutkan nomor hadis yaitu 6706. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini. Sambil menunjuk dada dan diucapkannya 3 kali. Rasulullah melanjutkan, seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Keluarga Fas yang berbahagia, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mengajarkan prinsip yang paling mendasar dalam Islam, yaitu prinsip kemanusiaan melalui ajaran persaudaraan. Sesama kita adalah saudara, sehingga satu sama lain di antara kita adalah diharamkan untuk saling merendahkan, mencibir, menghina, apalagi menzalimi. Adalah sudah masuk tindakan kejahatan jika seseorang sudah merendahkan orang lain. Jika merendahkan saja dianggap buruk dan jahat, apalagi tindakan-tindakan yang menodai martabat dan harga diri. Melukai jiwa dan kehormatan serta merusak harta seseorang, sebagaimana dinyatakan Nabi SAW dalam hadis lain. Jiwa, kehormatan, dan harta seseorang adalah suci dan terhormat. Ia haram untuk diganggu, dilecehkan, dan dirampas. Inilah prinsip Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan, kita bukan saudara seagama atau seakidah, tapi kita saudara dalam kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi pedoman untuk kita semuanya, bahwa sesama kita manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan sebagainya, etnis, itu kita adalah saudara yang seharusnya saling menjaga kehormatan, menjaga persaudaraan, menjaga keselamatan, menjaga kerukunan. Karena akhir-akhir ini di masyarakat kita sedang diuji oleh Allah dalam hal keretakan kerukunan. Keluarga Fas yang berbahagia, teks hadis ini menunjukkan betapa Islam hadir untuk kebaikan dan kerahmatan bagi manusia. Ia menegaskan hak-hak dasar manusia, hak hidup, darah, hak ekonomi, harta, dan hak sosial, kehormatan, damuhu wa maluhu wa irduhu. Jika demikian, maka segala tindakan perendahan perempuan, pelecehan, peminggiran, penzaliman,
dan segala bentuk kekerasan terhadap mereka adalah sesuatu yang sama sekali tidak direstui Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengingatkan kepada saya, kepada beliau Kiai Imam Nakhai, salah satu pengajar di Al-Ma'had Ali Situbondo, menuliskan tentang model-model persaudaraan dalam tradisi Islam, dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Ada 4, yaitu Ukhwah An-Nahdliyah. Al-Ukhwatu An-Nahdliyah yaitu persaudaraan yang diikatkan oleh kesamaan dalam organisasi KNU-an. Di Indonesia, organisasi atau komunitas yang memiliki kesamaan dengan NU banyak dijumpai, seperti halnya kemuhammadiyahan. Ini menjadi modal untuk mengupayakan langkah-langkah menjaga kedamaian. Beliau mengatakan dalam konteks ini berlaku kaidah kita berbeda ibu dan bapak kandung, tapi kita saudara dalam ikatan organisasi dan komunitas. Yang kedua, ukhuwah al-islamiyah, ialah persaudaraan yang diikatkan dan direkatkan oleh kesamaan keyakinan dan keimanan. Di Indonesia dijumpai ada 6 agama berikut aliran-aliran kepercayaan yang diakui oleh negara. Ini juga menjadi modal yang tak kalah penting untuk penegakan kedamaian. Kemudian beliau mengistilahkan dalam kaidahnya itu berlaku, kita berbeda organisasi, beda pilihan politik, tetapi kita bersaudara dalam keyakinan dan keimanan. Yang ketiga, ukhuwah al-wataniyah, ialah persaudaraan yang diikat dan direkatkan oleh kesamaan kewarganegaraan dan kebangsaan. NKRI ialah tubuh kita semua. Ruhnya ialah ajaran atau budaya luhur yang harus tetap dijaga agar tetap lestari dan harmoni demi kedamaian masyarakat. Beliau mengatakan dalam konteks ini berlaku kaidah kita beda organisasi, beda agama dan keyakinan, tetapi kita bersaudara dalam kebangsaan, bersaudara dalam naungan Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-ukhuwah al-basyariyah wal-insaniyah, ialah persaudaraan yang diikat dan direkatkan oleh kesamaan manusia sebagai ciptaan atau makhluk Allah, sebagaimana dikatakan disampaikan oleh Sayyidina Ali di atas. Nah, inilah puncak dari alasan-alasan manusia tidak boleh menzalimi, mencibir ataupun merendahkan satu sama lain. Sebab di mata Tuhan itu sama, tidak memandang jenis kelamin, ras, suku, golongan. Di mata Tuhan yang membedakan itu hanya ketakwaannya. Keluarga Fas yang berbahagia dan Mbak Reni yang setia menemani saya. Hadis yang kedua, an Yahya al-Mazini radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa la darara wa la dirar
Dari Yahya Al-Mazini radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan mencederai diri sendiri maupun mencederai orang lain. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya nomor hadisnya itu 1435. Beliau Kifagih menyebutkannya. Hadis ini amat simpel dan padat, bahwa menyakiti dan merusak adalah terlarang, baik kepada diri maupun orang lain. Setiap manusia, baik itu lelaki maupun perempuan, harus terbebas dari segala tindakan buruk yang menyakiti dan merusak, baik itu dalam bentuk perilaku sehari-hari, dalam hubungan keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, maupun dalam bentuk kemasyarakatan. Hendaknya setiap tindakan seseorang diupayakan semaksimal mungkin agar dapat menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi sebanyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Juga mengupayakan untuk menghindarkan segala bahaya, keburukan, dan kekerasan, baik untuk diri, keluarga, maupun orang lain. Kita menuju kepada hadis yang ketiga, yang berbunyi, Anin Nawasi bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala, al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyadhali alaihi nas. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan dan keburukan. Rasulullah menjawab, kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Kifakih juga menyebutkan nomor hadis 6.680 dan 6.681. Nah, ini kadang seseorang itu sulit untuk membedakan kebaikan atau albir dari perbuatan dosa atau al-ithm. Di sini Nabi memberikan panduan yang amat sederhana bahwa albir itu adalah akhlak mulia dan segala bentuk kebaikan itu albir. Sementara yang al-ithm adalah yang menjadikan seseorang itu gundah gulana dan membuatnya malu untuk diketahui orang lain.
Teks hadis ini menegaskan bahwa pokok kebaikan itu perilaku yang baik kepada sesama. Siapapun dia, tanpa melihat jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya dituntut secara bersama-sama sebagai khalifah fil ardh untuk memiliki akhlak mulia dalam berelasi satu sama lain. Jika laki-laki itu berhak untuk memperoleh penghormatan, perempuan pun juga sama untuk mendapatkannya. Jika perempuan itu mendapatkan segala perlakuan baik dari laki-laki, maka laki-laki pun demikian. Selanjutnya hadis yang keempat, bila kita terjemahkan, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 6104 yang berbunyi, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Ini masih berkaitan dengan hadis yang ketiga tadi, yang berkaitan dengan akhlak mulia sebagai pokok ajaran kenabian. Jadi barang siapa yang berakhlak mulia dan berperilaku baik adalah yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Termasuk bahwa hubungan suami istri hendaknya selalu diupayakan untuk melakukan prinsip-prinsip akhlak yang baik. Hadis berikutnya yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor hadis 6063 dan 6081. Beliau tiap pagi menyebutkan. Jadi siapa yang tidak menyayangi akan tidak disayangi. Ini anjuran yang disabdakan Rasulullah SAW untuk menumbuhkan kesadaran pada prinsip kasih sayang. Jadi ada prinsip timbal balik, bahwa siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Bahwa siapa yang tidak memberikan kasih maka tidak akan dikasihi. Barang siapa yang melukai maka tidaklah dia mendapatkan kasih itu sendiri. Nih, dalam ungkapan positif seseorang itu mesti menyayangi orang lain jika ingin disayangi. Jika ia sendiri tidak mau menyayangi orang lain, maka ia tidak bisa
berharap untuk disayang orang lain. Masya Allah Ibu, benar, kalau kita mau ingin dicintai, tentu haruslah kita mencintai terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita membenci kalau tidak ingin dibenci. Kurang lebih begitu ya Ibu. Ya, nanti kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya, tapi mohon izin untuk memberikan informasi yang mau lewat ini untuk keluarga FAS. Kami juga masih akan selalu mengingatkan Anda yang ingin bergabung lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Keluarga FAS yang saat ini sedang online via Facebook-nya FAS FM boleh juga via DM ataupun komen mention @FAS FM Magelang. Sesaat lagi kita akan kembali bersama dengan Ibu Nyai Fatmah Nurul Ifati dalam kajian kitab Kitabus Sitin Al-Adliyah setelah jeda berikut ini. 90.1 FAS FM Magelang. FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS yang masih menyimak program kami Untukmu Perempuan. Masih bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara dan narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Ibu Nyai Fatmah Nurul Ifati dengan kajian kitab Kitabus Sitin Al-Adliyah. Anda keluarga FAS yang ingin bergabung nanti bisa bertanya dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Kembali kita simak kajian kitab Kitabus Sitin Al-Adliyah bersama dengan Ibu Nyai Fatmah Nurul Ifati dari Fatayat NU Kabupaten Magelang. Keluarga FAS yang berbahagia, sampai kepada bab yang kedua, yaitu babu fil i'tirafi bihuquqil mar'ah, yang berarti pengakuan atas hak-hak perempuan. Hadis yang pertama, Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kunna fil jahiliyati la na'uddun nisa'a syai'an falamma ja'al islamu wa dzakarahunna Allahu wa aina lahunna bidzalika alaina haqqun. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dulu kami pada masa jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Kemudian ketika Islam turun dan Allah mengakui mereka, kami memandang bahwa mereka pun memiliki hak atas kami. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kiai Fakih menyebutkan nomor hadis 5904. Keluarga FAS, ini merupakan pernyataan dan pengakuan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai Islam yang telah memberikan hak-haknya bagi perempuan. Sesuatu yang pada masa lalu tidak pernah mereka miliki sebelum Islam datang, yaitu masa jahiliyah, pada masa kebodohan, sebagaimana yang telah direkam berbagai ayat Al-Quran bahwa perempuan pada masa itu memang dianggap benda, dianggap hina. Orang tua merasa malu ketika memiliki anak perempuan. Jika lahir bayi perempuan, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya dikubur secara hidup-hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada saat itu. Jika perempuan itu diterima di keluarga mereka pada masa itu pun hanya dipandang sebagai barang yang dimiliki.
bukan sebagai manusia yang bermartabat, sebagai manusia yang utuh. Sebagaimana contoh, perempuan pada masa itu dinikahkan secara paksa di usia anak-anak, kemudian diceraikan secara semena-mena, kemudian bisa dipoligami, dijadikan jaminan hutang, tidak diberi peran sama sekali di dalam urusan kemaslahatan sosial. Nah, setelah Islam itu hadir, sebagaimana yang dinyatakan atau pernyataan Sayyidina Umar, hadis itu menyebutkan mengikis tradisi yang tidak memihak kepada kaum perempuan. Selanjutnya hadis berikutnya pada bab yang kedua ini, an Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman nisa'u syaqaiqu rijal, rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu saudara kandung laki-laki. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, nomor hadisnya 236. Beliau Kifakih menyebutkan, hadis riwayat Dewi Aisyah radhiyallahu anha ini memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan, persaudaraan, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Taubat ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Tentu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi jika sebagian besar orang selalu membeda-bedakan dalam segala hal, teks hadis innaman nisa'u syaqaiqu rijal ini lebih menekankan pada prinsip persamaan, kesederajatan, bahwa perempuan itu juga manusia, bahwa perempuan itu adalah manusia yang bermartabat untuk diperlakukan secara baik, juga membutuhkan pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak hidup sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki harga diri tanpa diperlakukan secara diskriminatif atau kekerasan, pemikiran, dan penistaan. Selanjutnya keluarga Fas, hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sidra minan nar, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengasuh anak-anak perempuan menjadi wali atas mereka, lalu benar-benar berbuat baik untuk mereka, maka mereka akan menjadi perisai yang menghalanginya dari api neraka. Luar biasa ini. Hadis ini menekankan kepada pengasuhan terhadap anak perempuan, juga diapresiasi oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwa kerja-kerja seorang ibu untuk mendidik anak perempuannya, mengasuh, membesarkan,
kemudian menyediakan segala kebutuhan hidup mereka. Ini dicatat oleh Nabi Muhammad sebagai amal kebaikan yang akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada bedanya punya anak laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama, sama-sama berpahala ketika kita membesarkan, mendidik, mengasuhnya. Yang selanjutnya hadis bab 2 ini an Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat indahu waliyatan fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha wa addabaha fa'ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Dari Abu Burdah, dari ayahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu ia memberinya ilmu pengetahuan untuk kebaikan hidupnya dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh untuk kebaikannya, kemudian ia membebaskannya dan menikahinya, maka orang tersebut akan memperoleh 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis yaitu 5139. Luar biasa, hadis ini masih satu nafas dengan hadis sebelumnya yang menegaskan bahwa pentingnya hak sosial bagi anak perempuan, terutama bagi para perempuan yang terpinggirkan dan dilupakan di masyarakat. Pada saat itu masih dijumpai, pada masa Rasulullah masih dijumpai manusia hamba sahaya atau perempuan budak yang secara sosial berada di kelas yang paling bawah, yang sama sekali tidak dipikirkan oleh masyarakat. Sehingga Nabi mengingatkan keberadaan mereka sebagai manusia yang perlu pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan. Demikian keluarga Fas, kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya ditemani Mbak Reni. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, sharing-sharing siang ini, kajian siang hari ini memberikan athar yang luas, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insyaallah. Semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian dan pasti sangat bermanfaat ini, Ibu. Dan untuk Anda keluarga Fas, terima kasih yang sudah bergabung dalam program Untukmu Perempuan. Insya Allah Jumat depan kita akan ketemu lagi. Kita akan melanjutkan kembali bahasan kita di siang hari ini. Seperti biasa, Anda yang ingin menyimak ulang lebih lengkap, keluarga Fas bisa simak via YouTube Fas FM ya. Jadi sekalian mengingatkan nih, Anda yang belum subscribe YouTube-nya Fas FM, please subscribe ya, Fas FM Magelang. Saya Reni Setia yang bertugas sebagai pengantar acara mengucapkan terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda keluarga Fas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.